Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di channel saya Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang tips, tentang trik, tentang sesuatu yang mungkin bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk sahabat Motivatras semuanya, yaitu tentang bagaimana mengelola perasaan, mengelola paradigma manakala kita sedang mendapatkan mutasi. Nah, di beberapa instansi atau yayasan atau perusahaan apapun, rotasi mutasi itu menjadi hal yang sangat wajar dilakukan ya. Secara makro, para pemimpin, para pengambil keputusan selalu mencarikan situasi yang terbaik supaya seluruh pegawainya dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh. Maka dilakukanlah pergeseran di satu titik menuju titik lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain ya. Itu bisa saja terjadi. Nah, kita apabila sebagai pegawai dan kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mutasi atau rotasi itu, jalankan saja ya, jalankan saja. Nah, alasan yang menarik adalah apabila kita menguasai satu pekerjaan, sudah mahir gitu ya di satu titik, kemudian kita tiba-tiba pindah, itu kan kadang-kadang membuat kita nggak nyaman ya. Secara perasaan kita harus menyesuaikan di tempat yang baru lagi, kita harus adaptasi begitu ya. Tapi pada intinya kita harus percaya bahwa kita sedang diberikan halaman baru, kita sedang diberikan pekerjaan baru, pengalaman baru dan tantangan baru. Nah, kalau pikiran kita, perasaan kita, kemudian paradigma kita terhadap mutasi rotasi itu bagus, maka kita menganggap pekerjaan yang baru itu adalah pekerjaan yang bagus. Pasti pekerjaannya akan menambah pengalaman kita. Seseorang yang tadinya berada di tempat A pindah ke tempat B, pasti ada penyesuaian, pasti ada plus minusnya, suka atau tidak suka ya. Tapi jalankan saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjalani itu dengan cepat beradaptasi, cepat move on gitu ya. Nah, ternyata saya punya cerita menarik ya, bahwa kenapa seorang manajer itu harganya mahal ya, harganya mahal, dia punya posisi tinggi. Ternyata seorang manajer atau pimpinan perusahaan itu dia menguasai banyak hal. Bisa jadi dia berangkat dari nol, mungkin dari office boy, dari janitor, dari karyawan biasa, dari TO, dari apapun ya, bergerak naik begitu, karena dia menguasai yang dilaksanakan itu. Bayangkan kalau seorang pimpinan, seorang owner perusahaan, dia menguasai banyak hal termasuk surat menyurat, produksi, kemudian transportasi, distribusi dan lain sebagainya, maka pada saat dia mengambil keputusan, maka keputusan itu akan bagus. Keputusan itu akan dilandaskan pengalaman dia saat menjadi titik itu gitu. Jadi orang yang sudah menguasai banyak hal di sebuah perusahaan, instansi atau lembaga atau yayasan, maka dia akan mengambil keputusan yang pasti tidak akan merugikan ya, tidak akan merugikan, dan pasti akan sesuai dengan banyak orang, banyak titik ya, banyak unit. Kenapa? Pengalaman lampaunya pada saat dia bekerja di sebuah titik, maka itu akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi bukan keputusan yang ngawur, bukan keputusan yang insidental, bukan keputusan yang tanpa dasar. Berbanding terbalik apabila tiba-tiba menjadi seorang pimpinan dan belum punya pengalaman tentang latar belakang, tentang permasalahan akar rumput, tiba-tiba dia mengambil sebuah keputusan. Bisa jadi keputusan itu nggak tepat. Nah, kepada sahabat Motivatras, pengalaman di berbagai titik, destinasi ya, itu disebut dengan tour of duty. Semakin banyak tour of duty, maka semakin banyak tercipta awal dan akhir. Dan tercipta pula banyak portofolio keberhasilan kita, banyak juga pengalaman baru yang didapat, pengalaman baru yang berbeda. Maka halaman-halaman kinerja kita, halaman-halaman pengalaman kita akan semakin tebal, semakin bagus. Ketebalan pengalaman kita ini akan membuat kita semakin dewasa, kita akan semakin tangguh, dan kita berada pada posisi yang struggle ya, yang mudah menerima challenge, mudah menerima tantangan, dan tidak mudah mengeluh. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan banyak dicari oleh perusahaan, banyak diterima oleh seluruh kalangan, dan banyak dibutuhkan oleh lembaga atau yayasan. Maka kepada sahabat Motivatras, apabila di antara kita mendapatkan itu, jalankan saja, dan mungkin pesan saya tadi bisa bermanfaat. Jadikan sebagai dasar penguat diri,
bahwa pengembangan diri diperlukan salah satunya melalui jalur rotasi dan mutasi. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.